Selamat datang di Intip Channel. Dalam channel Intip Peristiwa, di video kali ini kita akan mengulas rentetan peristiwa penting dan mengenaskan yang terjadi di sepanjang tahun 2022. Inilah rentetan peristiwa penting dan menyedihkan sepanjang tahun 2022. 1. Demo mahasiswa tanggal 11 April. Ribuan aliansi mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia menggelar aksi demonstrasi menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden pada tanggal 11 April tahun 2022. Aksi serentak digelar mulai dari DKI Jakarta, Bandung, Jawa Barat, Semarang, Jawa Tengah, Palembang, Sumatera Selatan, Samarinda, Kalimantan Timur, Palu, Sulawesi Tengah, Makassar, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Manokwari, Papua Barat. Gedung DPR menjadi titik demo di Jakarta. Ribuan aparat gabungan TNI Polri dikerahkan untuk mengawal aksi tersebut. Pada sore hari, terdapat insiden pengeroyokan yang menimpa pegiat media sosial sekaligus dosen Universitas Indonesia, UI Ade Armando oleh sekelompok orang di lokasi demonstrasi sekitar gedung DPR MPR. Ade dilarikan ke Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Ia mengalami wajah lebam, muntah, dan jahitan di kepala. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEMSI, menyayangkan fokus tuntutan aksi menjadi teralihkan pada pengeroyokan Ade Armando. 2. Kematian Eril. Anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, Eril, hilang di Sungai Are, Bern, Swiss saat berenang bersama adik dan kawannya. Kamis, tanggal 26 Mei, upaya pencarian pun dilakukan oleh sejumlah pihak termasuk Ridwan Kamil. Ia juga sempat melantunkan azan di Sungai Are. Jenazah Eril akhirnya ditemukan pada Rabu, tanggal 8 Juni. Ribuan warga di beberapa wilayah di Jawa Barat hingga Jakarta menggelar salat gaib untuk Eril. Jenazah Eril diterbangkan ke Indonesia dan dimakamkan di Islamic Center, Cimaung, Banjaran, Senin tanggal 13 Juni. 3. Reshuffle Kabinet. Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet. Pada Rabu, tanggal 15 Juni tahun 2022, Jokowi resmi melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri di Istana Negara, Jakarta. Ketumpan Zulkifli Hasan dilantik sebagai Menteri Perdagangan, sedangkan mantan Panglima TNI Marsikal Purn Hadi Cahyanto dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN. Sementara itu, 3 wakil menteri yang dilantik adalah Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR BPN, John Wampi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, dan Sekjen PBB Afriansyah Nur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenaker. Momen ini menjadi kali ketiga Jokowi melakukan perombakan kabinet pada Rabu Pahing dalam penanggalan Jawa. 4. Pembunuhan Brigadir J. Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J tewas ditembak di rumah dinas atasannya, Ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan, tanggal 8 Juli tahun 2022. Jenazah Brigadir J menjalani proses autopsi hingga 2 kali. Autopsi kedua dilangsungkan di Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Sungai Bahar, Jambi, pada Rabu, tanggal 27 Juli. Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR dan Kuat Ma'ruf didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Mereka didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338. Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP,
Persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J sudah bergulir sejak tanggal 17 Oktober tahun 2022 dan masih berlanjut hingga saat ini. Belum diketahui pasti motif yang mendasari pembunuhan Brigadir J. 5. Tragedi Kanjuruhan. Sebanyak 135 orang tewas dalam tragedi Kanjuruhan. Peristiwa terjadi pada pertandingan sepak bola laga 1 Arema FC vs Persebaya di Kanjuruhan, Malang pada tanggal 1 Oktober. Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF untuk melakukan investigasi tragedi tersebut. Usai diusut, tragedi Kanjuruhan dipicu oleh tembakan gas air mata dari aparat. Hingga kini, pihak kepolisian sudah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris, dan Security Officer Suko Sutrisno. Ketiganya dikenakan pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP dan atau pasal 130 ayat 1 Jo pasal 52 UU nomor 11 tahun 2022. Lalu, 3 tersangka lain adalah Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi, dan Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur AKP Hasdarman. Mereka dikenakan pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP. 6. Banjir Jakarta renggut nyawa. Banjir menerjang sejumlah wilayah di Jakarta pada Kamis, tanggal 6 Oktober. Salah satunya adalah Madrasah Sanawiyah Negeri, MTSN, 19 Jakarta di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Banjir setinggi lebih dari 50 cm merobohkan tembok bangunan MTS tersebut hingga menewaskan 3 siswa. Pelaksana Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Aji merinci ketiga korban merupakan siswa kelas 8. Mereka masing-masing atas nama Dika Safa Gifari, Adnan E, dan Dendis Al-Latif. Sejumlah menteri pun menyambangi sekolah tersebut. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, Menteri Agama, Menak, Yakut Kolil Koumas, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim. 7. KTT G20. Indonesia telah resmi menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali pada Selasa, tanggal 15 November hingga Rabu, tanggal 16 November. Para pemimpin dunia membahas masalah ekonomi di tengah berbagai tantangan, termasuk konflik internasional. Total 17 pemimpin negara, termasuk Presiden Indonesia Joko Widodo hadir dalam KTT G20 ini. Selain itu, ada 3 pemimpin negara yang tidak hadir. Terdapat sejumlah momen pertemuan antar negara yang terjadi sepanjang KTT G20, salah satunya pertemuan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden dan Presiden China, Xi Jinping hingga rapat darurat membahas insiden rudal yang menghantam Polandia. 8. DPR sahkan RKHUP. DPR RI dan pemerintah mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Selasa, tanggal 6 Desember. Pengesahan tersebut direspons dengan aksi protes oleh sejumlah kalangan masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil mendirikan tenda di depan gedung DPR. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoli menyebut tak ada gunanya para demonstran penolak RKUHP menginap di DPR. Di sisi lain, media asing juga turut menyoroti KUHP baru karena mencakup sejumlah pasal kontroversial terkait hak asasi manusia, HAM, Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB,
di Indonesia juga menegur pemerintah RI mengesahkan KUHP yang disinyalir memuat pasal kontroversial. Kementerian Luar Negeri lantas memanggil perwakilan PBB di Jakarta buntut teguran hingga kritikan tersebut. 9. Bom bunuh diri Polsek Astana Anyar. Aksi teror bom bunuh diri terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung, pada Rabu, tanggal 7 Desember pagi. Bom terjadi ketika polisi tengah apel sekitar pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. Pelaku sempat masuk ke dalam wilayah Polsek Astana Anyar sambil mengacungkan senjata tajam. Bom meledak di pintu masuk Polsek Astana Anyar. Jumlah korban pada peristiwa ini sebanyak 11 orang, termasuk pelaku dan anggota polisi yang tewas. 9 korban lain mengalami luka-luka. Pelaku diketahui membawa sepeda motor bertuliskan kritik soal KUHP. Tertempel pesan di secarik kertas yang bertuliskan, KUHP, hukum syirik, kafir, perangi para penegak hukum setan. KIS 9/29. 10. Kecelakaan maut Cibubur. Truk tangki Pertamina menabrak 2 mobil dan 10 sepeda motor di Jalan Alternatif Cibubur, Kota Bekasi, pada Senin, tanggal 18 Juli sekitar pukul 15.55 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini menyebabkan 10 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya mengalami luka-luka. PT Pertamina Patra Niaga meminta maaf atas kecelakaan tersebut. Pihak Pertamina mengatakan akan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya perawatan bagi korban luka, serta pemberian santunan bagi korban jiwa kecelakaan tersebut. Di sisi lain, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman menyampaikan bahwa hanya sopir truk tangki Pertamina berinisial S yang menjadi tersangka dalam kecelakaan maut ini.